Apakah benar bahwa Muhammad ini adalah nama asli atau bukan, ya? Dan kita nanti akan menelusurinya. Ada dua sumber yang mau saya perlihatkan ke kita. Pertama, bahwa ada sebuah nama yang diperkenalkan oleh sejarawan dan kemudian nanti dibantu oleh Christian Prince, ya. Kemudian nanti kita akan lihat juga nanti hasil rangkuman dari penelitian terbaru, yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah, ya. Dan ini saya pikir sangat menarik untuk kita supaya kita sama-sama mengerti, bukan hanya Muslim, tapi kita juga orang non-Muslim tahu apakah benar memang Muhammad. Sebetulnya yang paling penting itu apakah memang benar Nabi yang diklaim-klaim oleh para Muslim itu adalah seseorang yang bernama Muhammad atau bukan, dan seperti apa perkembangannya. Dan kita akan menelusuri hal itu semua nanti setelah yang satu ini, ya. Oke, jadi kita langsung saja, ya. Saya akan perlihatkan salah satu pengantar dari sebuah video dari Christian Prince lah, ya. Nah, di dalam video Christian Prince ini sebetulnya adalah dia merujuk kepada hasil penelitian seorang peneliti lah. Mari kita dengarkan sama-sama. Ini nanti akan saya bantu untuk terjemahkan sedikit-sedikit, ya, bahasa, karena ini saya perhatikan videonya belum ada yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, judul videonya ini Bapak Ibu, ya, judul videonya ini adalah, coba, ini saya kurang tahu ini kelihatan atau enggak. Nah, itu judul videonya adalah Muhammad real name is Khatem, ya. Jadi bukan Muhammad ataupun Ahmad. Nah, ini adalah judul videonya. Nah, ini mari kita dengarkan sama-sama dulu, ya. In this video, we will show you one more false teaching about the Muslims when they speak, how they speak with their ignorance. In this video, the name of the video is Muhammad in the Bible. And by the way, this is posted by the guy, his name is Nali Akbar. You can go and watch my debate with him in investigateislam.com, and you will see that those who they are Muslims, they have no idea what Islam is about, and you will see that this man, he could not answer one questions of my questions. So Oke, jadi video ini agak panjang, ya. Saya akan persingkat dan sebetulnya dia merujuk kepada pernyataan si Ahmad Didat sebelumnya. Jadi Ahmad Didat mengatakan bahwa kalau seseorang itu punya nama, maka namanya itu nggak boleh diganti-ganti. Itu pada intinya itu argumennya si Ahmad Didat. Nah, pernyataan itulah sebetulnya yang diuji kembali dengan nama Muhammad ini, ya. Nah, kalau benar Muhammad punya nama lain, seperti yang dibicarakan oleh para ilmuwan, lalu kenapa nama itu bisa diganti-ganti, ya? Kenapa kalau misalnya dia punya nama, misalnya ini yang ditemukan oleh para ilmuwan itu adalah namanya Khatem, ya, Khatem atau Kasim, atau ada penyebutan yang lain, ya, Kutam, Kotam, Khatem, Kasim, ada yang menyebutnya demikian. Nah, tetapi kenapa itu kemudian berubah menjadi Muhammad, ya? Dan kemudian bukan hanya itu yang lebih menarik nanti lagi adalah ketika Christian Prince menjelaskan apa arti dari nama Khatem ini. Apakah memiliki makna yang sama dengan nama Muhammad? Karena kita diberitahu oleh Muslim Muhammad itu artinya yang terpuji, kan gitu, ya. Tapi bagaimana dengan Khatem sendiri, gitu loh, ya. Nah, ini yang akan kita lihat. Saya akan skip langsung ke bagian ini, ya, ke bagian mengenai nama itu. The Bible, which is something very stupid to say, we will see how is that later. But before we go there, before we go to that point, is really your prophet name is Muhammad? Is that right? I will show you Muslims, all of you, that you are a bunch of ignorant. You do not know even the name of your prophet. Let us go and see who is. Jadi Christian Prince mengatakan bahwa kamu tahu nggak siapa nama asli Muhammad? Kamu tahu nggak siapa nama asli nabimu? Ini dia bilang sama Muslim, ya. Saya bertaruh lah kira-kira gitu. Saya yakin kamu nggak tahu apa-apa tentang siapa sebetulnya nama asli nabimu itu, ya. Is Muhammad for real? This is Islam Online. As you see, all of you can look with me. You see it? Islam Online. This is not a Christian website. This is not a Hindu website. This is not a Jewish website. This is Islam Online. This is one of the Muslim scholar. He is from Tunisia. His name is Hisham Ja'id. He is a Muslim. He is proven
with evidence and given a lot of evidence in his books, and the Muslims, they have no idea how they do not know that Muhammad, he changed his name. But the scholars, they knew. The real name of Muhammad is Qatham. Nah, jadi Bapak Ibu itu yang punya nama ini atau scholar ini ya, atau ilmuwan yang ditampilkan oleh Christian Prince tadi, saya lupa namanya itu ya. Si Jaid atau apalah namanya tadi ya. Nah, jadi dari hasil penelitiannya itu dia mengatakan bahwa nama asli Muhammad itu adalah Qatham. Itu sederhananya begitu ya. Setelah dia melakukan penelitian sekitar 20-an tahun, dia menyimpulkan bahwa nama asli Muhammad itu adalah Qatham ya. Nah, memang kita sudah tahu lah ya, ada beberapa fatwa, ada beberapa juga refutation yang disampaikan oleh Muslim ya, termasuk misalnya Islamic Awareness ya, di websitenya Islamic Awareness, mereka mencoba untuk merefute ini ya, mereka mengatakan oh itu tidak benar, itu hanya fabrikasi, itu hanya disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, dan lucunya adalah penjelasan yang memadai untuk mengatakan bahwa itu tidak benar itu belum saya temukan dari penjelasan para Muslim. Mereka hanya mengatakan, itu menurut ulama kami itu tidak benar. Hanya itu saja penjelasan. Coba nanti Bapak Ibu menelusuri dengan jelas apakah mereka memiliki alasan yang lebih tegas, lebih detail untuk membantah bahwa nama asli Muhammad itu adalah Qatham ya. Nah, kenapa ini menjadi masalah? Mari kita dengarkan. Bahithun Tunisi saying that the name of Muhammad, the real name of Muhammad is Qatham. Now what Qatham mean? You will be surprised. It is the opposite from the praised one. It is totally the opposite. It means the damaged one. Nah, jadi Bapak Ibu, nama aslinya itu katanya, ya, menurut hasil penelitian yang gambarnya ada di layar itu, katanya itu sangat bertolak belakang dengan makna nama Muhammad yang dipahami oleh Muslim saat ini ya. Muslim saat ini mengatakan bahwa Muhammad itu artinya yang terpuji. Tetapi ketika kita melihat apa makna Qatham, ternyata itu adalah seseorang atau yang maknanya itu yang rusak ya, seseorang yang rusak ya. Rusak apanya kita nggak tahu ya. Nah, tetapi itulah makna Qatham ini. Qatham mean the damaged milk. Nah, terus dibilang bahwa Qatham juga itu bermakna sebagai susu yang telah basi ya, atau susu yang telah rusak. Nah, kira-kira gitu ya, the damaged milk. The rotten food. Ya, makanan yang sudah rusak, makanan yang sudah busuk. Ternyata itu makna Qatham. The poison food. Ya, makanan yang telah makanan yang beracun ya. Jadi coba perhatikan makna Qatham ini banyak sekali rupanya ya, dan ternyata maknanya itu tidak enak untuk didengar ya, tidak enak didengar, tetapi ya inilah nama aslinya. Mungkin ini juga alasannya kenapa Muhammad kemudian di kemudian hari mengganti namanya menjadi Muhammad ya. Nah, ini kalau benar ada Muhammad ini ya. Ini asumsinya adalah Muhammad ada gitu loh ya. Nah, jadi mungkin gara-gara namanya ini memiliki makna yang sangat tidak enak didengar. Ini Qatham artinya susu busuk lah, susu basi lah, makanan beracun lah, makanan busuk ya kan. Ya makanya saya yakin tidak heran lah kalau di kemudian hari lalu dia mengganti namanya menjadi Muhammad kan, menjadi seseorang yang terpuji kan gitu. Ya enggak apa-apa lah ya kan. This is the real name of Muhammad. And he is saying there that Muhammad, he changed his name after the age of 30. Nah, ini yang menarik ya. Nah, jadi sebelum umur 30 tahun, ya ini menurut penelitian yang ada di gambar ini, sebelum umur 30 tahun, Muhammad ini memiliki nama Qatham. Ya. Tetapi setelah umur 30 tahun, Muhammad mengganti namanya menjadi Muhammad. Nah, jadi ini adalah informasi-informasi yang menurut saya perlu untuk digali, baik oleh orang Muslim sendiri maupun non-Muslim. Ya. When he announced himself as a prophet. Jadi nama itu, ya, jadi nama Muhammad itu dia gunakan ya ketika dia mengumumkan atau mengklaim dirinya sebagai nabi ya. So his name is Qatham, which means the damaged one, which means filthy, all his life until he became 30. And after that, he changed his name. Oke, jadi
masih sama seperti yang tadi kita sudah pahami ya, bahwa sampai umur 30 tahun ini ternyata memang nabinya Islam ini memiliki nama katem yang artinya rusak atau susu basi ya, susu basi atau makanan busuk atau makanan beracun ya, dan itu dia menyandang nama itu selama 30 tahun. Nah, tetapi setelah 30 tahun, setelah dia mengaku-ngaku sebagai nabi, lalu dia mengganti namanya menjadi Muhammad. Ini menarik ini, ya. Nah, ini saya pikir ini adalah informasi awal, ya, informasi awal, dan ini juga yang memberikan saya motivasi untuk mencari tahu ya, seperti apa hasil penelitian para ilmuwan saat ini, ya, seperti apa penelitian para ilmuwan saat ini terkait dengan nama Muhammad. Ya, apakah memang benar itu nama aslinya atau memiliki arah yang lain atau memiliki tendensi yang lain atau memiliki sesuatu yang tidak dapat diduga-duga, kira-kira begitu ya. Nah, dan saya yakin Bapak Ibu nanti di dalam informasi yang akan kita bacakan berikut ini, ya, saya sendiri waktu saya baca artikel itu pun saya agak terkejut juga ya. Ya, dan mudah-mudahan Muslim tidak terkejut juga dengan hasil rangkuman penelitian selama lebih dari 200 tahun ya. Jadi sebetulnya pencarian tentang nama asli Muhammad ini sudah dimulai sejak abad ke-19 ya. Itu sekitar tahun 1860-an ya. Nah, jadi selama di abad ke-19 itu sekitar 70 tahun itu diperdebatkan oleh para ilmuwan. Ini nama asli Muhammad ini begini, nama asli Muhammad itu begitu. Nah, jadi itu selama 70 tahun tidak sampai titik temu ya, dan tidak bisa tidak bisa dipastikan apakah memang nabinya Islam ini adalah Muhammad atau bukan, dan juga apakah benar nama aslinya itu adalah si Katem atau Muhammad. Jadi selama 70 tahun itu ya semuanya tidak ada titik temu ya. Nah, kemudian itu sekitar 20 tahunan itu jadi pause lagi. Artinya karena tidak ada ujungnya hasil penelitian selama 70 tahun itu, lalu penelitian seperti orang-orang sepertinya sudah capek ya. Sudah capek, para ilmuwan sudah nggak tertarik lagi membahas itu. Lalu kemudian ya, puluhan tahun setelahnya rupanya ada orang lagi yang mengangkat isu ini ya, dan terutama ilmuwan yang ada di sekolah Inara ya. Nanti kita akan lihat nanti di sekolah Inara. Dan ternyata mereka memiliki hipotesa yang benar-benar inovatif ya, benar-benar sangat baru, dan ini adalah sebuah hipotesa yang menurut saya dan juga menurut penulis yang menulis rangkuman penelitian itu jauh lebih masuk akal dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, kita langsung saja dengan artikel yang memuat tentang masalah nama Muhammad ini ya. Jadi sekali lagi Muslim, kalau ada Muslim di live chat, silahkan merenungkan artikel ini ya. Ini tujuan kita ya, dan tujuan saya bukan mau mengolok-olok Muhammad ya, bukan mau mengolok-olok Islam ya, bukan. Ya, karena sebetulnya bagi saya juga Islam ini sebetulnya tidak menarik ya. Cuma ya karena ini adalah informasi yang telah mempengaruhi banyak orang ya, saya merasa oke lah kita bantu orang untuk boleh mengerti ya. Nah, ini adalah judul artikel ilmiah yang ditulis oleh Gabriel Said Reynolds. Nah, Bapak Ibu kalau mendengar Gabriel Said Reynolds, ini sering sekali disebut-sebut oleh Munim Siri. Bapak Ibu tahu Munim Siri kan? Nah, Munim Siri itu adalah seorang cendekiawan Muslim yang masih hidup sampai saat ini. Dia itu adalah seorang dosen juga di Universitas Notre Dame ya, Notre Dame ya. Nah, dan Munim Siri ya di dalam beberapa seminarnya, baik itu yang berbahasa, saya mendengar setidaknya ketika dia menyampaikan seminar yang dalam bahasa Indonesia lah ya, ketika ada diskusi-diskusi di dalam kalangan Islam, lalu dia sering mengutip apa yang disampaikan oleh si Gabriel Said Reynolds ini, dan dia mengaku bahwa si Reynolds ini adalah sahabatnya, kawannya lah minimal ya, dan mungkin dia menyebutkan itu karena mereka sama-sama seorang peneliti di universitas yang sama ya.
Nah, jadi ini makin menarik. Tetapi yang semakin menarik bagi saya adalah bagaimana pandangan si Gabriel Said Renault ini terhadap nama Muhammad ini ya. Dan inilah dia memberikan judul artikel ilmiahnya ini Remembering Muhammad ya. Karena kenapa ini menarik? Karena nama Muhammad, pencarian tentang nama asli Muhammad ini sudah berabad-abad ya, dan orang-orang para ilmuwan sebetulnya sudah tidak menganggap lagi Muhammad ini adalah sebagai nama ya, dan para sejarawan, terutama sejarawan-sejarawan Barat, mereka tidak lagi menganggap bahwa nabinya Islam itu adalah Muhammad, setidaknya dalam hal nama ya. Jadi makanya diberikanlah judul artikel ini ya, mengingat kembali nama Muhammad, kira-kira gitu ya. Ya. Nah ini mungkin untuk menghargai literatur mungkin kan. Nah sebentar, ini gatal terongkorongan saya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini artikel sudah diterbitkan di salah satu jurnal internasional ya, namanya Jurnal Numen, dan itu sudah di tahun 2011 dipublikasikan. Nah sayangnya ini sudah dipublikasikan sejak tahun 2011, tapi belum ada yang menceritakannya atau belum ada yang membicarakannya di Indonesia. Ini sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi ini sepertinya belum begitu dikenal di Indonesia, begitu ya. Ini yang saya pikir perlu untuk kita lihat bersama-sama. Mari kita lihat abstraknya dulu, oke? Ya ini ya Pak Anjalu ya, numpang nyimak dulu Bro Budi sambil nunggu komen-komen ya. Ya, mudah-mudahan Muslim juga nanti masuk ya di dalam room. Saya sudah bagikan link. Silakan kalau Anda memiliki pandangan berbeda, silakan ya. Kita hanya menyampaikan bagaimana perkembangan penelitian terkait hal ini ya. Mari kita baca ya. In Islamic tradition, Muhammad is remembered as the prophet name of the prophet, even if various hadiths include Muhammad, the praised one, in a list of his honorary epithets. Yeah. This tradition, however, led Alois Sprenger to speculate in the 19th century that Muhammad was not the prophet birth name at all, but rather a messianic title that he took in Medina in the hopes of winning Jewish support. Jadi ini adalah sebetulnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa di dalam tradisi Islam, Muhammad ini diingat atau dipandang sebagai nama seseorang, nama pribadi dari nabi mereka itu ya. Nah, meskipun di dalam hadis-hadis sebetulnya ada varian-varian dari nama Muhammad ini ya, dan varian itu banyak orang memandangnya sebagai julukan lah, epitet ya. Nah kemudian justru hal inilah yang mendorong Alois Sprenger ini di dalam hasil penelitiannya, dan kemudian mengatakan ya, ini di abad ke-19 ya, mengatakan bahwa nama Muhammad ini bukanlah nama aslinya ya. Sama sekali bukan nama aslinya, tetapi hanyalah sebetulnya gelar mesianik ya, gelar mesianik ini baca ini, but rather a messianic title ya. Ini hanya sekedar gelar mesianik yang mana dia menggunakan atau dia memakai nama itu ketika dia di Medina ya. Kenapa dia menggunakan nama itu di Medina? Untuk memenangkan atau untuk untuk meraih pengaruh lah ya, untuk meraih pengaruh dari orang-orang Yahudi ya, untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita hubungkan tadi apa yang disampaikan oleh Christian Prince, ya itu tadi ya, ini bisa masuk akal ya, bisa masuk akal kalau benar itu namanya tadi Khatam, maka setelah 30 tahun ketika dia ngaku-ngaku setelah nabi, menjadi nabi, lalu namanya ini atau disematkan ke dia ini menjadi Muhammad ya, setelah sampai dia di Medina, kan gitu ya. Nah, terus dibilang di sini apa? Ya, over the next several decades, a lively debate took place over this question in German scholarship. Nah, itu yang saya bilang tadi itu beberapa puluhan tahun setelah itu ya, beberapa dekade setelah itu menjadi perdebatan yang sengit ya di antara para sejarawan ya, terutama di Jerman ya. Nah, kemudian di dalam artikel ini dia mengatakan, in the present article I revisit this debate and then turn to more recent publication ya. Jadi dia meneliti kembali ya, melihat kembali
perdebatan-perdebatan itu dan kemudian merangkumnya di dalam sebuah tulisan pendek ini ya. Dan kemudian dia juga merangkum hasil-hasil penelitian yang berasal dari para sejarawan-sejarawan yang ada sebutan itu namanya ya, grup belajar itu namanya grup Inara. Nah, ini grup Inara ini sangat terkenal ini Bapak Ibu. Nah, ya, ini juga grup Inara ini sebetulnya sudah disinggung oleh Thomas Alexander ya. Thomas Alexander sudah menyinggung ini, kemudian Odon Lafontaine juga ya, Dr. Odon Lafontaine juga sudah menyinggung tentang grup Inara ini. Karena memang grup Inara inilah ya, yang sangat concern dan mereka fokus untuk meneliti lebih dalam tentang peradaban Islam ya. Dan sebetulnya penelitian tentang Islam ini sebetulnya Bapak Ibu sudah jauh lebih maju dibandingkan di belahan dunia manapun ya. Justru penelitian tentang Islam ini di Jerman ya. Cuma banyak teks-teks books mereka itu misalnya disertasi para doktor itu banyak yang belum dibahasa Inggriskan sehingga kita pun terbatas untuk mengakses informasi yang mereka temukan ya. Nah, apa yang disampaikan oleh grup Inara ini, mereka mengatakan bahwa historical apa yang mereka katakan terhadap historical and theological ground that the name Muhammad is symbolic ya. Jadi mereka mengatakan bahwa sebetulnya ya mereka juga sepakat bahwa Muhammad itu hanyalah sebagai simbolik saja ya. Dan menariknya adalah sekalipun ini Gabriel Said Renault ini adalah sahabat Munim Siri, cuma Gabriel Said Renault ini mengatakan ya, dia bilang ya, ultimately I contend that this matter is best addressed instead in the light of Quran's onomastika ya. Jadi dia bilang bahwa saya lebih condong dengan penjelasan yang disampaikan oleh grup Inara ini ya daripada informasi yang disampaikan di dalam Al-Quran lah ya, Quran onomastika. Nah, onomastika ini Bapak Ibu, onomastika ya, ini sebetulnya adalah sebuah studi atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang sejarah tentang nama seseorang ya, dan bagaimana nama itu misalnya dipakai kemudian ya sama lah ya, ini sederhananya adalah ilmu yang mempelajari tentang nama seseorang kira-kira gitu ya. Jadi onomastika lah. Ini sebuah studi ilmu juga ya. Nah, kita lanjut ya. Ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini saya tidak mau membaca satu persatu ya. Ini akan memakan waktu yang sangat banyak ya. Ini akan memakan waktu yang sangat banyak ya. Ini ada Wega Manukes. Kok coba bahas buku PPKN kelas 7 tahun 2021 yang melencengkan doktrin Trinitas. Saya tadi melihat ada channel yang sudah membahas ini kan. Kalau nggak salah Pak Ikim ya, kalau nggak salah Pak Heri di Ikim, dia sudah bahas ini kalau nggak salah ya. Ya mungkin di sana aja biar dia fokus untuk membahas ini ya. Nah, kita fokus dulu untuk materi ini ya Pak. Kita fokus dulu ya. Oke. Nah, saya tidak mau membaca ini satu persatu. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di internet. Ini artikel ini bisa diakses ya, free. Nah, jadi apa yang dia sampaikan di sini di dalam pengantarnya, dia mengatakan bahwa ini awalnya ya, misalnya yang disampaikan misalnya di dalam Al-Qura ya, artinya di dalam buku yang kalau di bahasa Indonesia ini kan Al-Quran ya. Itu artinya ilmu yang mempelajari tentang asal-usul Al-Quran, itu maksudnya ya. Nah, ini ada sebuah hasil studi yang dipublikasikan ya oleh Fuad Ali Rida pada tahun 1972 ya. Dia mengatakan bahwa nama Muhammad ini adalah pada awalnya itu Mahmud ya. Dibilang sini, I desire for him to be praised, Mahmud by God in heaven and by God's own people. Nah, perhatikan di sini bahwa ini ya, the elder asked him why he chose the name the boy Muhammad, a name not found among their ancestors. Jadi ini adalah sebuah teka-teki. Artinya ada orang yang bertanya-tanya, kenapa ini nabi ini kenapa ini si Nabi Muhammad ini atau Nabi Muslim ini dikasih nama Muhammad ya, sementara Muhammad ini tidak ada nama tersebut di dalam garis keturunan mereka, gitu ya. Nah, terus dijawab si Abdul Al-Muthalib ya, dibilang bahwa saya berharap atau saya menginginkan ke dia supaya dia terpuji katanya ya.
Terpuji bagi Allah ya, bagi Allah, bagi Tuhan yang di surga dan orang-orang yang di bumi ya. Jadi sekali lagi coba perhatikan ini bahwa ini bukan langsung Muhammadnya ya, tetapi ini adalah sebuah makna ya. Jadi dia mengarah kepada makna, artinya to be praised ini maksudnya maka itu menjadi Muhammad di namanya begitu ya. Nah, tetapi masalahnya adalah seperti yang dikatakan ini, misalnya kalau kita lihat di dalam sirah misalnya ya, sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisam pada tahun 833 ya. Ini adalah salah satu sirah yang ditulis oleh atau sirah literatur tertua tentang biografi Muhammad yang ada di dalam literatur Islam ya. Itu di awal abad ke-9 ya. Nah, dan ternyata dikatakan bahwa justru nama Muhammad ini diberikan oleh kakeknya Muhammad oleh karena dia bermimpi ya, oleh karena sebuah mimpi gitu ya. Nah, terus ini menjadi kontradiksi ya, yang sebetulnya yang mana yang betul ini tentang nama ini ya. Apakah benar seperti alasan bapaknya atau benar seperti yang dikatakan oleh kakeknya kan gitu ya. Apakah itu gara-gara alasan bapaknya atau gara-gara alasan kakeknya bermimpi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, one of the things that people recount and claim but God knows better is that Aminah ya binti Wahib, the mother of the messenger of God blessing and peace be upon him, recounted that when she conceived the messenger of God blessing and peace be upon him, it was said to her, you are pregnant with the master of this community. When he is born, say, I commit him to the protection of the one from the evil and envious one, then name him Muhammad. Nah, ini yang ada di dalam Ibnu Hisam ya. Nah, mengenai kakeknya ini nanti kita akan lihat nanti ke bawah. Tapi ini yang ada di dalam Ibnu Hisam ini ternyata justru yang mendapat wahyu atau penglihatan itu adalah ibunya kan, kira-kira si Aminah ya. Jadi yang mana kita nggak tahu ini. Ini adalah kontradiksi tentang nama Muhammad ini. Dan ini sebetulnya ya, ini menjadi menarik ya. Inilah yang membuat para ilmuwan ini mencari-cari tahu. Ini yang mana sebetulnya yang betul ya. Nah, kemudian ini terus dilanjutkan ya. Inilah kenapa di dalam studi Elo Sprenger ya, yang dikatakan ya di dalam karyanya di dalam volume pertama atau di dalam volume pertama ya, Das Leben an die Lehre des Muhammad. Entah apalah ini bahasanya kan, nggak ngerti saya ya. Nah, tetapi ini dia mengatakan di dalam karyanya itu dikatakan bahwa Muhammad ini ya bukanlah nama asli yang diberikan kepada Nabi Muslim ya, sama sekali bukan nama ya, tetapi hanyalah sebuah gelar atau julukan yang diadopsi oleh Muhammad sendiri di kemudian hari gitu ya. Jadi ini adalah kontradiksi yang sangat mencolok ya. Berbeda dengan misalnya apa yang kita tahu dari cerita-cerita Muslim, termasuk di dalam biografi Muslim, termasuk di dalam biografi yang disampaikan oleh Ibnu Hisam, dikatakan itu dari bapaknya ataupun dari ibunya Aminah, mengatakan dia dapat wahyu, kasih nama itulah ya, kasih nama Muhammad gitu ya. Nah, ini yang menjadi perdebatan terus ya. Nah, ini bla 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 semuanya. Jadi inti yang disampaikan oleh Sprenger itu dia nggak percaya demikian ya. Mari kita lihat beberapa hasil-hasil yang dia pelajari ya, atau argumen-argumen kenapa dia mengatakan demikian ya. Nah, salah satu yang mendorong dia membuat kesimpulan bahwa itu bukanlah nama asli Muhammad. Dia bilang bahwa dia dikatakan he believed that the author of this literature received the history of Islam origin for the sake of religious apology. Jadi sebetulnya justru nama Muhammad itu ya disematkan ke Muhammad untuk tujuan pekabaran Islam lah, kira-kira tujuan agama ya. Nah, kemudian bukan hanya itu ya, misalnya kalau kita lihat di sini, with this logic, Sprenger passed over the report of Ibnu Hisam on the naming of Muhammad and turned instead to a tradition preserved in the standard later Sunni biography of the Prophet, the Sirah of Nur al-Din al-Habi. Nah, saya cari-cari buku al-Din al-Habi ini
hanya ada di dalam bahasa Arab. Ya, makanya saya tidak berani juga menunjukkannya karena itu hanya dalam bahasa Arab. Saya tidak bisa membaca hurufnya. Tetapi menurut Sprenger ini, ya, atau sejarawan Sprenger ini, dia justru ya mengesampingkan literatur yang dari Ibnu Hisham itu. Justru dia lebih merujuk kepada sebuah sirah ya yang ada atau yang ditulis oleh Al-Din Al-Halbi ya. Nah, kemudian dikatakan di sini ya bahwa therein we are told that the prophet grandfather Abdul Al-Muttalib decided the prophet father having already died to name his grandson Kutam ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya bahwa kakeknya di dalam buku karya Al-Din Al-Halabi ini diceritakan bahwa Abdul Al-Muttalib ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, dan Muslim juga bisa mengeceknya. Abdul Al-Muttalib ya memutuskan ya karena bapaknya sudah meninggal ya. Jadi si kakeknya ini ya memberikan nama kepada cucunya ya. Kepada cucunya itu namanya Kutam. Nah, itu makanya saya bilang tadi ya. Jadi penyebutan tentang namanya ini ada yang bilang Kutam, ada yang bilang Katem, ada yang bilang Kotam, ada yang bilang Kasim ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ini adalah sesuatu yang baru, mungkin baru didengar, saya juga baru dengar juga ini ya. Nah, makanya saya berharap Muslim bisa menjelaskan ini ke kita ya. Nah, apakah benar memang nama Muhammad ini yang dikasih kakeknya ya? Dikasih kakeknya. Jadi coba perhatikan tadi. Tadi ada kisah mengatakan bahwa itu dikasih bapaknya. Terus ada kisah lagi di dalam Ibnu Hisham mengatakan yang ngasih itu mamanya. Terus ada lagi kisah ini yang ada di dalam sirah berbeda dikatakan bahwa kakeknya yang ngasih, namanya Katem ya atau Kutam ya. Dan antara kakeknya dan bapak dan ibunya itu berbeda ya. Kalau bapak ibunya mengasih namanya itu, bapaknya ngasih the praised one atau Muhammad ya itu. Kemudian Aminah mengasih namanya Muhammad, tapi kakeknya ngasih nama Katem. Gitu ya, atau Kutam ya. Nah, ada memang ada literatur yang mengatakan begini ya, Kutam itu Himon Pop ya. Saya juga, tapi saya tidak berani mengatakan itu karena saya juga perlu untuk menelusuri hal itu lagi ya Pak Hartanto. Ya. Nah, terus dibilang di sini, nah itu yang saya bilang tadi ya. However, an angel appeared to Abdul Al-Muttalib in a dream and instruct him to name the boy Muhammad instead. Jadi, sekalipun misalnya kakeknya ini ngasih nama Kutam ya, Kutam pada awalnya, tetapi di dalam sebuah mimpi ternyata kakeknya ini dikasih tahu oleh seorang malaikat katanya untuk memberikan nama cucunya itu namanya Muhammad ya. Nah, ini membawa sebuah dilema terus-terusan ya, dan ini dipandang oleh Sprenger ini sebagai dilema yang terus-terusan, yang mana ini kisah-kisah ini semua saling bertabrakan ya. Kisah-kisah ini semua bertabrakan ya. Nah, ini coba perhatikan di sini bilang ya, this admittedly an isolated report, but it is in a such perfect contradiction to the spirit of the legend that there could hardly have been any reason to invent it. Jadi dia sebetulnya justru mengatakan jangan-jangan ini cuma yang dikarang-karang lah, kira-kira gitu ya. Ini hanya legenda-legenda saja ini ya, kira-kira gitu ya. Nah, dia bilang, of course, according to his hermeneutical principle, the bit about the dream and the angel should not be accepted. Ya, jadi kalau merujuk kepada analisa hermeneutiknya, ya, atau dari analisa dari prinsip hermeneutik, ya, bahwa penamaan seorang anak oleh karena sebuah mimpi, ya. Ini susah untuk bisa diterima. Ini adalah pernyataan Sprenger ya. Nah, kamu setuju atau tidak setuju dengan apa yang disampaikan Sprenger? Nah, itu di luar kapasitas saya untuk melarang seseorang ya. Tetapi inilah prinsip hermeneutikal yang disampaikan berdasarkan analisa Sprenger ya. Dia bilang begini, if the prophet was original name Kutam, I doubt only that his grandfather exchanged his name with Muhammad as a consequence of a vision in a dream. Jadi dia bilang, kalau memang nama aslinya itu adalah Kutam, ya, saya tidak yakin bahwa
bahwa kakeknya itu mengubah nama ini menjadi Muhammad hanya gara-gara sebuah mimpi, ya. Hanya gara-gara sebuah mimpi. Nah, lebih menariknya lagi ketika si Sprenger ini mencoba menganalisa literatur-literatur, ya, dan ternyata bahwa nabi Islam ini ternyata memiliki nama-nama yang lain, ya, misalnya, ya. Dan misalnya kalau kita perhatikan ini dikatakan, ya, ada diceritakan di dalam berbagai macam hadis, ya. Nah, ada sebuah laporan beberapa waktu yang lalu juga kita sudah membaca hadis ini, ya, bahwa Muhammad mengaku-ngaku dia memiliki banyak nama, ya. Pertama dibilangnya bahwa namanya adalah Muhammad, ya. Kemudian dia bilang juga dia adalah Ahmad. Kemudian dia juga mengatakan namanya adalah Al-Hasir, ya. Kemudian juga dia mengatakan namanya adalah Al-Mahi. Kemudian dia juga mengatakan namanya adalah Al-Khatam, ya. Kemudian juga dia mengatakan namanya adalah Al-Aqib, ya. Nah, jadi ada banyak nama-nama. Nah, inilah sebetulnya yang membuat para peneliti atau para sejarawan ini menjadi tidak percaya bahwa Muhammad ini adalah nama asli. Karena ini semua adalah justru hanyalah nama-nama julukan, ya, atau disebut sebagai epithets, ya. Nah, jadi ada banyak nama Muhammad yang disandarkan kepada dia, ya. Dan bahkan dikatakan ada sampai 23, ya, 23, ya. Dikatakan di sini, ya, according to a tradition reported by Ibnu Al-Jawi, ya, the prophet had 23 names. Jadi dikatakan bahwa dalam sebuah report, ya, bahwa Muhammad ini memiliki nama sebanyak 23 nama. Coba, ya. Nah, terus dikatakan begini, ya. Among the name that Ibnu Al-Jawi reports are Al-Amin, ya, kemudian yang dilaporkan oleh Ibnu Hisam, ya, dilaporkan oleh Ibnu Al-Jawi dikatakan Al-Amin, kemudian yang dilaporkan oleh Ibnu Hisam adalah Al-Kutam, ya. Kemudian dikatakan accordingly, later scholar will propose that the prophet given name could have been Amin or Kutam, ya. Jadi inilah karena informasi yang mereka dapatkan ini berdasarkan literatur dari Ibnu Al-Jawi dan literatur dari Ibnu Hisam, ya, makanya para ilmuwan ini mengatakan kemungkinan besar justru nama nabi Islam ini bukanlah Muhammad, tetapi mungkin saja sebetulnya namanya itu adalah Amin atau Kutam. Oke? Jadi ada dua kemungkinan yang disodorkan oleh para ilmuwan ini, ya, Amin atau Kutam, ya. Nah, kemudian si Sprenger ini dia nggak tertarik untuk mencari nama Muhammad ini atau nama Nabi ini di dalam hadis-hadis, ya. Nah, ini sebetulnya masuk akal, ya, karena hadis-hadis itu kan baru dikarang di abad ke-10 lah, ya, baru berkembang di abad ke-10, dan bahkan sebetulnya Munim Siri sendiri pun dia tidak percaya dengan hadis. Salah satunya misalnya dengan hadis tentang Waraka bin Naufal misalnya, itu dia nggak percaya kisah-kisah itu. Nah, ini juga Sprenger ini dia nggak mau mencari nama asli Muhammad ini dari hadis-hadis tersebut, ya. Nah, tetapi, ya, dia tidak percaya bahwa hadis-hadis tersebut memberikan nama asli Muhammad. Itulah kira-kira. Tetapi dia hanya menggunakan informasi-informasi dari hadis-hadis tersebut untuk memberikan indikasi, ya. Hanyalah sebuah indikasi tentang nama simbolik, ya, dari nama Muhammad itu sendiri, ya. Nah, jadi dikatakan begini bahwa ini dia merujuk pada tulisan atau apa yang disampaikan oleh Ibnu Sa'd, ya. Dia dikatakan bahwa, "O servant of God," katanya, ya, "look at how God turns away the insult and curse of Quraisy." They ask, "O messenger of God," he replied, "they insult me as Mudammam, blameworthy, and curse me as Mudammam, blameworthy, but I am Muhammad," ya. Jadi di dalam sebuah literatur yang berasal dari Ibnu Sa'd, ya, dikatakan bahwa ada sebuah percakapan di sana ketika Muhammad itu diejek-ejek atau di-insult, ya. Mereka menyebut Muhammad itu sebagai seseorang mudammam, ya, blameworthy. Nah, sementara namanya itu sebetulnya bukan mudammam, tapi dia bilang, "Saya bukan mudammam," ya.
tapi saya Muhammad katanya, artinya seseorang yang terpuji. Gitu ya. Jadi sekali lagi dia mengatakan ini justru bukan sebuah nama, tetapi hanya hanya sebuah simbolik saja ya, atau um, um, apa namanya itu, rujukan atau sebutan ya, kita bilang demikian ya. In light of the tradition, Sprenger turned to the Quran arguing that the prophet use of symbolic name is also evident therein. Jadi bukan hanya itu ya, bukan hanya dari informasi-informasi dari hadis, termasuk yang dari Ibnu Sa'd tadi itu, Sprenger juga bahkan menggunakan dan membangun argumennya itu berdasarkan ayat Al-Quran, misalnya yang ada di dalam surah 72 ayat 19 ya. Dia mengatakan bahwa Muhammad ini sebetulnya ya, Muhammad name himself Abdullah ya. Artinya apa? Bahwa nama Muhammad ini justru memiliki nama sebutan lain atau nama simbolik lain yang disebut sebagai Abdullah, artinya hamba Allah ya. Sementara Yesus di dalam surah ya, atau Isa lah ya, Isa di dalam surah 61 ayat 6, justru Isa merujuk atau memanggil atau memberi nama, namanya itu Ahmad, bukan Muhammad ya. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang menguatkan argumen-argumen dari Sprenger ini ya, yang mengatakan bahwa ini Muhammad bukan nama betulan, bukan nama lahir gitu loh ya. Nah, jadi dikatakan di sini, Sprenger suggests that with the later verse, Muhammad was intentionally presenting himself as the Paraclete predicted in the Gospel of John, which he speculates Arab Christian at the time referred to which the term Ahmad. As for the four occurrences in the name of Muhammad in the Quran, Sprenger noticed that they all occur in passage traditional connected to Medinan period of Muhammad's life. Thus, he concludes that the Prophet himself first adopted the name of Muhammad, and that after or just before the emigration. Jadi perhatikan di sini bahwa Muhammad pada awalnya itu ya, dia mencoba untuk menghubungkan namanya dengan Ahmad ya, menghubungkan dengan namanya dengan Ahmad, karena Ahmad ini bisa dihubungkan dengan Paraklet ya, Roh Kudus ya, supaya maknanya memiliki kesamaan. Maka Muhammad mencoba memberikan atau memakai nama Ahmad untuk memenangkan orang-orang Kristen pada zaman itu ya. Jadi ini semakin terkait ya. Nah, sekali lagi ini hanyalah argumen dari Sprenger ya. Jadi Sprenger mengatakan bahwa Muhammad menggunakan nama Ahmad ya, dan bahkan dia dengan dari ayat itu bisa kita lihat bahwa yang memberitahu nama Ahmad itu atau nama itu diberitakan oleh Isa sendiri atau Yesus ya. Dan tujuannya adalah sebetulnya untuk menghubungkan nama Ahmad itu dengan makna Parakletos ya, Parakletos yang ada di dalam Injil Yohanes. Oke? Nah, tetapi bagaimana selanjutnya ya? Nah, ternyata memang nama itu kalau kita lihat dari sini, ini artinya bahwa nama Muhammad ini berkembang bukan lagi nama aslinya, tetapi hanya sekedar nama yang mau dihubung-hubungkan untuk klaim teologis kan begitu ya. Nah kemudian ini Sprenger proposed that the prophet took the name Muhammad as the part of his desire to win the support of the Jews in Medina. Okay? A desire which is well attested in the Islamic sources themselves ya. Jadi perhatikan ya. Jadi pada awalnya Muhammad mengambil nama Ahmad untuk memenangkan atau untuk memenangkan hati orang-orang Kristen pada saat itu ya, di zaman itu atau sebelum dia hijrah ya. Tetapi setelah dia hijrah, dia kemudian menggunakan nama Muhammad untuk mengambil hati orang-orang Yahudi yang ada di Medina. Ngeri nggak ini? Ya? Ngeri ini coy. Ya? Ngeri ini. Ya? Jadi ini sebenarnya justru hanyalah nama-nama yang diklaim untuk tujuan politik dong kalau begitu. Ya? Nah ini dia mencoba menjelaskan tentang asal kata ini
asal kata dari HMD ini ya. Karena kalau kita lihat misalnya di dalam inskripsi ya, di dalam inskripsi The Dome of the Rock, kemudian juga di dalam dokumen-dokumen yang bisa ditemukan pada tahun 692 ke atas ya, itu bukan jelas-jelas dikatakan Muhammad ya, tapi hanya ada kata HMD ya. Jadi banyak orang menghubungkan itu dengan nama Muhammad. Oke? Nah, inilah argumen ya. Inilah argumen dari si Sprenger ini. Jadi dibilang ya, in other words, the prophet took the name Ahmad in the hope of winning Christian support and Muhammad in the hope of winning Jewish support. Oke? Ya, jadi ini sekali lagi Muslim, apakah ini benar atau tidak? Saya nggak tahu. Tapi bayangkan kalau ini benar ya. Ternyata penggunaan kata Ahmad atau nama Ahmad yang ada di dalam Al-Quran, ternyata itu hanya tujuan politik untuk mengambil hati orang-orang Kristen pada masa itu. Kemudian penggunaan nama Muhammad justru untuk mengambil hati orang-orang Yahudi. Sementara nama aslinya tadi itu Katem ya. Katem. Nah, terus dibilang sini ya. Lalu kemudian si Sprenger mencoba untuk memberikan penjelasan lebih panjang. Dan kemudian ada juga yang mencoba untuk menolak ya. Ada mengatakan itu tidak benar, itu nggak masuk akal, ini bla 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 dan bla bla bla. Nah, salah satu yang menolak ide seperti itu adalah misalnya ini siapa ini namanya ya? Misalnya Renan ya. Dia tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Sprenger. Dia justru sayangnya adalah si Renan ini dia tidak setuju, tapi dia tidak punya solusi ya. Dia hanya tidak setuju bahwa itu tidak mungkin misalnya karena HMD itu ya, penggunaan kata HMD itu ketika itu dihubung-hubungkan dengan literatur orang Kristen misalnya, lalu dia mencoba membangun argumennya. Intinya Renan tidak setuju, tetapi dia juga tidak memberikan solusi ya. Jadinya bagaimana gitu? Nggak ada juga ya. Nah, misalnya adalah argumen-argumennya itu bahwa ini ya, against Sprenger he raised the following argument. One, in historical records such as the Treaty Hudaybiyah, the Constitution of Medina corresponding with Arab tribe and the Quran itself, the prophet name appear as Muhammad. Jadi dia mengatakan bahwa di dalam dokumen Hudaybiyah, Bapak Ibu tahu itu kan, perjanjian Hudaybiyah yang kemudian dilanggar oleh Muhammad sendiri ya. Itu sebuah perjanjian yang lucu juga bagi saya itu. Nah, tetapi di dalam perjanjian itu ya, itu namanya itu dipakai kata Muhammad katanya. Itulah argumen si Renan ini katanya. Kemudian yang kedua adalah Muhammad never appears with the definite article. Artinya tidak ada penggunaan kata article definite ya untuk kata Muhammad ini ya. Nah, kemudian dikatakan as one would expect with an Arabic epithet. Third, Jewish tradition does not use the idiom, the one long for ya. Dan kemudian dia intinya argumen-argumen inilah, intinya dia tidak setuju ya. Intinya tidak setuju ya. Kemudian ada para ilmuwan yang lain ya, namanya si Noldik ya, Noldik sebentar ya. Nah, si Noldik ini juga adalah salah satu nama yang sering disebut-sebut oleh Munim Siri ya. Sepertinya saya kan pernah membaca bukunya si Munim Siri juga ya, dan sepertinya Munim Siri paham betul apa yang disampaikan oleh Noldik ini ya. Karena Noldik ini menurut saya juga teorinya ada masuk akalnya juga coy ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Noldik ini dikatakan bahwa justru nama Muhammad ini adalah sebuah nama yang muncul pada inskripsi nabatian ya. Nah, ini tetapi masalahnya adalah bukan Muhammad ya, dibilang sini ya, the inscription contain the phrase Al-Li'il, which would seem to mean the God is exalted. Noldik speculate that the name Ali could be an abbreviation of this phrase, and Muhammad could have originated as an abbreviation of the phrase Muhammadil, God is praiseworthy. Jadi dia mengatakan bahwa
justru ya, jadi Nolde mengatakan justru Muhammad ini bukanlah merujuk kepada nabi atau orang atau sosok. Nanti kalau kita lihat ya, ini buku Sinuldik ini, Bapak Ibu nanti kalau baca bukunya, nanti dicari di internet. Inti dari argumen Sinuldik ini sebetulnya adalah dia mengatakan nama Muhammad ini nggak ada hubungannya dengan Nabi Islam. Nggak ada. Justru ini adalah sebuah frasa sebetulnya ya, sebuah frasa yang bisa ditemukan di dalam inskripsi nabatean ya. Misalnya ada sebuah frasa aliil, artinya terpujilah Tuhan, kira-kira gitu ya. Kemudian kalau Muhammad ini justru adalah frase Muhammadil, yang mana Tuhan terpujilah, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian banyak ilmuwan yang lain yang mencoba untuk membantah juga apa yang disampaikan Noldik ini ya, membantah Noldik ini ya. Misalnya ini coba kita lihat ya. Oke. Siapa yang membantah teorinya ini ya? Kalau nggak salah si Grimm ini, kalau nggak salah si Grimm ya. Si Grimm kalau nggak salah yang membantahnya ya. Jadi menariknya adalah para ilmuwan ini memang ada yang memberikan teori, lalu ada orang yang membantahnya. Ini sebetulnya yang kita harapkan dari Islam ya. Makanya misalnya termasuk di dalam kanal ini sebetulnya. Jadi ketika kita menyampaikan informasi, saya berharap Muslim itu menyampaikan juga informasinya dengan merujuk kepada sebuah literatur dan memberikan penjelasan-penjelasan yang masuk akal ya. Jangan marah-marah gitu. Ya, tenang aja. Oke? Nah, yang menariknya adalah bahwa ini perdebatan yang ini hampir 70 tahun berlangsung dan tidak ada penyelesaian. Karena setiap ada teori yang diajukan selalu terus dibantah. Tetapi ada satu yang tidak dibantah. Ya, ada satu yang tidak dibantah bahwa yang selalu dibantah oleh para ilmuwan ini adalah mengatakan bahwa apakah Muhammad ini adalah berasal dari kata Yunani misalnya, atau ada hubungannya dengan akar kata dari Yunani, atau para ilmuwan ini juga misalnya mengatakan itu justru bukan nama tapi itu hanyalah sebuah frasa yang digunakan untuk memuji Tuhan lah, kira-kira gitu. Nah, yang menarik di situ adalah para ilmuwan sudah bergeser. Artinya apa? Mereka sudah berpikir bahwa ini yang jelas bahwa Nabi Islam itu bukan lagi Muhammad, tetapi ada, atau setidaknya namanya bukan Muhammad. Oke? Tapi memiliki nama yang lain, tetapi kita tidak tahu nama aslinya apa. Yang definitif itu apa? Kita nggak tahu. Ya, memang ada tadi yang mengusulkan misalnya si Katem itu, tapi justru itu berasal dari sirah-sirah yang juga itu diragukan juga ya. Jadi perhatikan ini bahwa sirah-sirah Islam itu sendiri pun diragukan juga ya. Nah, apalagi kalau kita lihat misalnya sirah Ibnu Hisam itu kan munculnya di tahun atau di abad ke-9 ya, awal-awal abad ke-9 lah kira-kira gitu. Karena si Ibnu Hisam itu meninggal pada tahun 833 ya. Jadi semua menjadi bingung semua orang ya untuk mencari-cari siapa sebetulnya nama aslinya ya. Mencari sebetulnya nama aslinya. Oke? Oke, mari kita lihat. Nah, ini mulai dari sini menarik ya. Ini mulai dari sini menarik. Di halaman 197 ya. In recent publication, the notion that Muhammad was not the prophet name ya. Sebelum itu dulu ya. Jadi oleh karena perdebatan yang berkepanjangan dan tidak ada titik temu tentang siapa nama asli Muhammad ya. Tidak ditemukan lah kira-kira gitu. Tetapi para ilmuwan itu percaya ini Muhammad bukan nama, tetapi siapa sebetulnya nama aslinya kita tidak tahu. Itu yang bisa dilihat dari perdebatan selama 70 tahun. Oke? Nah, tetapi pada penelitian yang baru-baru ya dikatakan bahwa jadi setelah ada jeda sekitar 20-an tahun ya, 20-30 tahun ada jeda. Kemudian ada penelitian baru lagi. Kemudian nama Muhammad, pencarian terhadap nama Muhammad ini muncul lagi. Ada ilmuwan-ilmuwan yang lagi memunculkan ide ini. Mungkin mereka penasaran ya.
Jadi dikatakan publication the nation that Muhammad was not the prophet name has appeared again, ya. Jadi muncul kembali, ya, setelah pause beberapa waktu. Nah, tetapi ini, ya, but now among scholar who fundamentally mistrust those sources, ya. Jadi justru perdebatan ini muncul di antara para fundamentalis, ya, para scholar yang mereka tidak mempercayai sumber-sumber yang dipakai sebagai sumber-sumber untuk menunjukkan nama asli Muhammad tadi, ya. Misalnya yang disampaikan oleh Nulldek, yang disampaikan oleh Sprenger, atau yang disampaikan oleh yang ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, ya. Nah, scholar ini yang baru-baru ini mereka tidak percaya itu, ya. Misalnya adalah seorang arkeologis Israel, ya. Namanya itu Yehuda Nevo, ya, Yehuda Nevo. Nah, ini sangat terkenal ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cari di internet siapa ini nama Yehuda Nevo, ya. Nah, dikatakan bahwa nama Muhammad tidak ditemukan di dalam inskripsi sebelum Islam, katanya begitu, ya. Sehingga ini menjadi kontras terhadap apa yang disampaikan misalnya oleh misalnya tadi itu yang menggunakan kata HMD tadi itu ketika mereka hubung-hubungkan ke akar kata Yunani, ya, dan itu artinya kan kalau dihubungkan ke kata Yunani itu artinya harusnya nama Muhammad ini sudah ada sebelum Islam dong, sudah ada pada masa pra-Islam. Tapi si Yehuda Nevo ini mengatakan ini nggak ada, itu nggak ada hubungannya, katanya, ya. Justru dia bilang bahwa HMD tadi atau Muhammad tadi, sebutan Muhammad itu baru muncul pada tahun 71 setelah Hijriah atau pada tahun 690 setelah Masehi, ya. Salah satunya adalah misalnya bisa ditemukan di dalam inskripsi The Dome of the Rock, ya, yang diperkirakan itu ada pada tahun 691 Masehi, ya. Nah, jadi ini adalah ini seorang arkeolog yang mengumpulkan koin-koin, ya, Oke? Nah, ini menarik ini Bapak Ibu. Nah, terus dibilang di sini, ya. Terus the emergence of the name Muhammad in such media which are fundamentally meant for imperial propaganda suggests the development on official state cult. Jadi dia bilang bahwa justru penggunaan nama ini justru berkembang di media, katanya, atau berkembanglah, ya, itu hanya sekedar propaganda imperial, katanya, ya. Nah, kemudian dibilang, ya, the anti-Christian nature of the Dome of the Rock inscription moreover suggests that Muhammad, both the name and the person, was created to provide an Arab prophet whose religion could rival that of Byzantine Christianity, ya. Jadi dikatakan bahwa, ya, justru ya, dengan ditemukannya nama Muhammad di dalam the Dome of the Rock ini, nama Muhammad itu diciptakan untuk menciptakan sebuah atau sosok Nabi Arab, ya, yang dijadikan sebagai rival dari Kristen Bizantin. Jadi perhatikan ini Bapak Ibu, ternyata arkeolog yang bernama Yehuda Nevo ini mengatakan itu bukan orang, katanya, tapi, ya, tetapi nama yang diciptakan yang dianggap sebagai seorang nabi Arab yang bertujuan sebagai dengan tujuan untuk mendirikan sebuah agama, ya, sebagai rival dari Byzantine Christianity. Oke? Nah, atau dalam kata lain dibilang, not only the name Muhammad is legendary, so too is the person. Jadi dia bilang, ya, bukan hanya bahwa nama Muhammad itu hanyalah sekedar dongeng. Oke? Bukan hanya bahwa nama Muhammad itu hanyalah sekedar dongeng, juga orangnya sebetulnya juga dongeng. Gitu. Hayo, ya. Jadi coba perhatikan ini. Ada shifting, ya. Ada shifting informasi dari para ilmuwan sebelumnya, ya, dari para ilmuwan sebelumnya ke ilmuwan-ilmuwan yang di abad ke-19, ya. Kalau ilmuwan seperti Sprenger tadi,
ya yang berdebat dengan nama Muhammad, siapa nama asli Muhammad. Itu artinya bahwa ilmuwan sebelumnya mereka masih menganggap bahwa Muhammad ini ada orangnya gitu loh. Tetapi para ilmuwan-ilmuwan yang muncul di abad ke-19 ya, di akhir abad ke-19 dan awal-awal abad ke-20, justru mereka mengatakan ini bukan orang. Itu hanya berkembang dari legenda-legenda. Jadi ada shifting informasi, ada shifting penelitian, ada shifting paradigma setelah dilakukan penelitian-penelitian, termasuk ketika penelitian arkeologi ini dilibatkan ya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Ciko ya. Pak Ciko, lantas bagaimana dengan hadis? Nah, ini saya sudah sampaikan tadi ya. Hadis itu kan, hadis yang paling terkenal itu kan dari 9 imam ya. Yang paling tua itu kan hadis Bukhari. Hadis Bukhari itu justru ada di abad ke-10 ya, abad ke-10. Jadi hadis itu sebetulnya tidak dijadikan sebagai sumber primer ya, makanya tadi si Sprenger mengatakan bahwa informasi-informasi yang ada di dalam hadis-hadis itu hanya dijadikan sebagai indikasi-indikasi penggunaan nama-nama Muhammad sebagai simbolik saja. Jadi ya dalam kata lain sebetulnya mereka tidak tertarik untuk menggunakan literatur dari abad ke-10, itu intinya sebetulnya ya. Tapi mereka mencoba untuk mengatakan lebih halus, begini begon. Tapi sebetulnya ya kata sederhananya gitu, mereka nggak mau. Itu literatur yang sudah terlambat ya, nggak bisa dipercaya kira-kira gitulah ya. Literatur yang paling tua itu makanya mereka merujuk ke biografi yang ditulis pada abad ke-9 gitu ya. Itu ya Pak Ciko. Mudah-mudahan hal ini membantu. Oke. Nah, terus ada lagi ilmuwan yang baru ya. Namanya itu adalah si to the same effect ya. Jadi dengan nada yang sama lah kira-kira ya, dalam arah yang sama. Ini si Volker Popp ya. Ya, ini adalah seorang scholar juga ya, of numismatics ya. Nah, ini numismatics ini adalah orang-orang yang fokus pada untuk menganalisa koin-koin ya. Nah, dia mengatakan bahwa Muhammad ini ya pertama sekali muncul pada tahun 66 setelah Hijriah atau di sekitar tahun 686 ya. Sampai 687. Jadi mendekati penemuan inskripsi The Dome of the Rock ya, mendekati penemuan nama Muhammad di dalam inskripsi The Dome of the Rock. Juga ini ya, nama Muhammad yang di dalam koin itu bisa ditelusuri pada tahun 685 setelah Masehi ya. Jadi sangat jauh ya. Nah, dia bilang di sini the provenance of this coin suggests to Popp that the name Muhammad in fact emerged from the context of the ancient Persian rivalry with Byzantium, manifesting the competition of the East Syrian Nestorian Church with the Imperial Byzantine Church. Jadi masih sama ya, masih dalam notion yang sama. Dia mengatakan bahwa nama Muhammad ini sebetulnya muncul untuk menimbulkan atau memunculkan sebuah rival terhadap gereja Bizantin ya. Gereja Bizantin. Makanya Muhammad ini adalah sebuah diciptakan lah kira-kira gitu ya. Nama Muhammad ini diciptakan dan dijadikan sebagai nabi Arab, kemudian dengan tujuan membentuk agama baru yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan rival dari gereja Bizantin ya. Nah, terutama di situ adalah yang Nestorian ya. Nah, nanti mengenai Nestorian ini sebetulnya kalau misalnya kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Red Judaism misalnya ya, itu kan pernah saya wawancarai juga dia di kanal ini kan. Nah, ini semakin mendekati juga tentang penjelasan dia bahwa memang Nestorian inilah ya yang justru lebih erat dan kemungkinan kalau kita tahu sejarah gereja Nestorian ini, kemungkinan besar kita bisa mengetahui bagaimana Islam awalnya ini bisa muncul ya. Gitu. Ya, ini saya setuju apa yang disampaikan Pak Wiwin ya. Itu hanya untuk memberikan konteks lah ya, dan ya kata sederhananya itu ya sebetulnya untuk membuat cerita baru lah kira-kira gitunya itu ya. Nah, dia bilang di sini ya, the term itself means not the praised one. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak seperti yang dipikirkan oleh para muslim bahwa nama Muhammad ini berarti maksudnya itu adalah
yang terpuji ya. Ya, justru apa yang disampaikan oleh Volker Pop ini mengatakan bahwa itu bukan itu artinya katanya, tetapi dikatakan bahwa itu artinya adalah the chosen one, seseorang yang terpilih ya, orang yang terpilih ya. In other words, the title Muhammad. Jadi perhatikan, dia sudah menggunakan bahwa Muhammad ini hanyalah sebuah title ya. The title Muhammad was used originally in the context of ancient Christological debates. Jadi dia mengatakan bahwa justru kata Muhammad ini awalnya itu digunakan di dalam diskusi-diskusi atau perdebatan-perdebatan tentang Kristologi. Ya tentunya ini di dalam kekristenan ya. Itu hanyalah sebuah gelar ya. Nah, di mana dikatakan bahwa dan di dalam perdebatan-perdebatan itu ya, dikatakan ya, whereas the Byzantine view Christ in terms of Hellenistic ontology, the Umayyad champion the Semitic notion of servant Messiah who was chosen by God in history. Jadi justru misalnya Muhammad ini adalah merujuk kepada Kristus sebetulnya ya. Tetapi pada periode Umayyad justru ya, ini notion ini merujuk kepada seorang hamba ya, a servant Messiah who was chosen by God in history. Oke, jadi nggak ada hubungannya dengan the praise one, nggak ada hubungannya dengan nama Muhammad yang dipikirkan oleh Muslim saat ini, nggak ada. Ya. Nah, terus ada lagi orang yang lain ya, peneliti yang lain, misalnya Karl-Heinz Ohle ya. Dia juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pop tadi itu ya. Dia mengatakan bahwa dia mengatakan ya, Quran Muhammad is related to Greek Ekletos ya, Ekletos ya, the chosen one ya. Jadi dia mengatakan bahwa Muhammad itu berhubungan dengan kata yang ini ya dalam bahasa Yunani ya, seseorang yang terpilih ya. Yang mana hal itu sebetulnya merujuk pada Lukas 23 ayat 35 ya. Yang mana dan itu merujuk kepada Yesus ya, and refers to Jesus ya. Dia bilang, only applies this argument to Surah 575. Muhammad was only a messenger. Jadi dia mengatakan, mari kita lihat misalnya contohnya di dalam surah pasal 5 ayat 75. Dikatakan bahwa Muhammad hanyalah seorang utusan ya. Nah, kemudian utusan yang lain telah meninggal sebelumnya. Nah, dia bilang ya, Ohli mengatakan bahwa ini sebetulnya paralel dengan apa yang disampaikan di dalam surah 144 yang berbicara tentang Al-Masih ya, di mana Al-Masih the son of Mary was only a messenger. Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam surah 3 ayat 144 dikatakan bahwa Al-Masih ini hanyalah seorang utusan. Nah, inilah makanya di dalam surah 5 ayat 75 itu ketika dikatakan bahwa Muhammad hanyalah seorang utusan, maka inilah argumen dia mengatakan Muhammad ini bukan nama, tetapi title atau gelar yang merujuk kepada Al-Masih ini. Bisa ditangkap ya? Bisa ditangkap ya? Saya rasa, waduh terlanjur pula saya tonton. Pening palaku baca judulnya. Enggak lah, tenang saja. Ya. Nah, terus ini ada penelitian yang terbaru lagi, misalnya yang sering saya bicarakan ya. Saya pengagum Kristen Lusenberg ini juga ya. Nah, ini di dalam tulisan Kristen Lusenberg juga dia mengatakan hal yang sama juga ya. Dia bahkan setuju dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang sebelumnya ya. Dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ohlik, dia setuju dengan apa yang disampaikan Pop ya. Dia mengatakan ya, dia bilang Lusenberg contend that the Dome of the Rock inscription Muhammadun Abdul Ilahi wa Rasululluhu reflects a notion of Jesus as the messianic servant ya. Dia mengatakan bahwa justru ya ungkapan yang ada di dalam the Dome of the Rock yang tulisannya itu Muhammadun Abdul Ilahi Wasaruluhu itu sebetulnya merefleksikan tentang Yesus sebagai hamba mesianik ya. Dan itu harusnya dibaca the servant and the messenger of God, yaitu Yesus adalah seseorang yang terpuji. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Justru ya Muhammad itu hanyalah gelar yang ditujukan kepada Yesus, yang mana Yesus itu dianggap sebagai seorang utusan. Oke? Nah, makanya dia bilang di sini dikatakan
the messenger, Christology notion of Jesus as a servant is similar found in the Quran. Ya, itulah makanya dia bilang bahwa kristologi Yesus ini yang dianggap sebagai yang hanya dianggap sebagai hamba, ya itu juga sama seperti apa yang dituliskan di dalam Al-Quran ya. Dan dia mengatakan bahwa which has the infant Jesus begin his discourse in surah 1930 with the phrase Inna Abdulillahi ya. Dibilang I am the servant of God. Jadi Lusenberg mengatakan juga, dan dia mendukung apa yang disampaikan oleh ahli yang sebelumnya. Dia mengatakan bahwa ya di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Yesus itu sebagai utusan. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan nama orang atau Muhammad sebagai nama orang. Tetapi Muhammad itu adalah title kepada orang yang bernama Yesus ini, karena Yesus ini adalah sebagai utusan Tuhan, kira-kira gitu ya. Nah, ini makin menarik ya. Jadi ada orang ya, ada setidaknya ada 4 orang peneliti yang terbaru ini, misalnya si Nevo, Pope, Ohlik, and Lusenberg. The debate over the name Muhammad is substantially different. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu. Substantially different from that what which follow the publication of Sprenger. Ya. Those scholars do not simply question whether the Muslim prophet was named Muhammad. They question whether he exists at all. Jadi perhatikan itu yang saya bilang tadi. Ya. Terjadi shifting ya. Jadi sebelumnya para ilmuwan pada masa Sprenger, mereka mempertanyakan apakah Muhammad ini adalah nama asli atau bukan. Tetapi para peneliti kemudian semua itu dikesampingkan karena mereka tidak percaya dengan sumber-sumber yang muncul di abad ke-10, bahkan muncul di abad ke-9. Mereka justru mengatakan, ya, kalau kita baca misalnya sumber-sumber dari Lusenberg, buku Lusenberg, Ohlik, Pope ini, Nevo ini, ya, mereka dengan secara implisit mengatakan demikian, ya. Artinya mereka nggak percaya dengan sumber-sumber yang muncul abad ke-9, abad ke-10, ya. Dan itu masuk akal bagi sejarawan. Yang paling penting itu sebetulnya adalah sumber yang mendekati zaman seseorang itu adalah lebih dapat dipercaya daripada sumber-sumber yang ditulis kemudian. Nah, itulah makanya mereka mengesampingkan hadis-hadis, bahkan mengesampingkan sirah, ya. Dan hal inilah yang mendorong, ya. Hal inilah yang mendorong pergeseran dari paradigma penelitian ini, ya. Dari awalnya yang menganggap bahwa Muhammad itu ada, berakhir menjadi sesuatu yang justru menunjukkan bahwa ini bukan nama orang, dan kemudian sebetulnya itu bukan orang, ya. Itu hanyalah justru itu semua hanya berkembang karena dongeng-dongeng saja, berkembang, ya. Jadi itu disebut sebagai legendaris saja, ya. Berkembang dari dongeng-dongeng saja. Oke? Nah, itu makanya beberapa waktu yang lalu kan saya pernah mengatakan, ya, saya sendiri juga tidak percaya bahwa Muhammad ini adalah seseorang yang pernah ada, ya. Saya sendiri pun tidak percaya bahwa orang Muhammad ini seorang yang pernah ada. Oke? Nah, Bapak Ibu bisa membaca semua artikel ini. Saya mau berhenti di sini saja karena kalau kita perhatikan nanti perdebatan ini, ya, dari argumen-argumen yang disampaikan ini semua mereka menjelaskan bahwa sebetulnya bahwa penggunaan kata Muhammad sebagai nama orang sudah tidak relevan lagi kalau kita merujuk kepada hasil penelitian ini, ya. Dan ini banyak sekali argumen-argumen yang mereka sampaikan. Intinya adalah bahwa penelitian terbaru itu, ya, para sejarawan sudah tidak percaya lagi bahwa Muhammad itu adalah nama seseorang. Juga mereka tidak percaya bahwa Muhammad yang dikenal sebagai orang itu sebetulnya tidak bisa lagi, tidak punya ground lagi lah, ya, tidak memiliki kekuatan argumen lagi, ya, kira-kira gitu, ya. Jadi itu hanya sekedar legenda saja. Oke? Nah, ini ada satu yang paling penting, ya. Ini bagian kesimpulan saja deh, ya, bagian kesimpulan, ya. Nah, ini saya tertarik dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Reynolds ini, ya. Kenapa? Karena si Reynolds ini kan seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa Reynolds ini seringkali disebut-sebut oleh Munim Siri. Tetapi bagaimana pandangan Reynolds ini terhadap nama Muhammad ini sendiri, ya?
Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya. The instinct of Western scholar has generally been, ya, on the one hand, to accept the report which make Muhammad the historical name of the prophet. On the other hand, they, Springer aside, qualify the report that make Muhammad only one of many symbolic name as expression of Islamic piety. The present study, however, suggests that both sort of report are the product of Islamic culture memory, by which the name Muhammad is at once historical and symbolic. Ya, jadi dikatakan bahwa pada awalnya, ya, satu sisi bahwa para ilmuwan Barat ini, ya, mereka menerima laporan bahwa Muhammad ini adalah sebuah nama historis dari seorang nabi katanya, ya. Tetapi satu sisi juga, misalnya apa yang ditampilkan dari para ilmuwan di zaman Springer itu juga mereka memunculkan bahwa itu justru besar kemungkinan itu hanyalah simbol-simbol saja. Oke? Ada istilah lainnya itu sebagai epitet ya. Nah, tetapi di dalam penelitian terbaru dikatakan bahwa justru laporan-laporan sebelumnya itu tidak bisa dipercaya lah, kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena itu hanyalah berkembang dari legenda-legenda, berkembang dari memori ke memori, ya, berkembang dari termasuk dari penggunaan simbol-simbolik ataupun gelar-gelar yang tadi. Jadi inilah perkembangan penelitian saat ini, Muslim. Para ilmuwan sudah tidak percaya lagi bahwa Muhammad pernah ada. Para ilmuwan saat ini, terutama orang-orang yang fundamental, terutama ya orang-orang inilah ya, orang-orang kaum liberal lah terutama ini ya sebetulnya ya. Karena orang liberal ini tidak peduli ya. Mereka fokus aja dengan penelitian ya. Nah, mereka sudah tidak percaya bahwa Muhammad pernah ada, dan mereka juga tidak percaya bahwa Muhammad ini adalah sebuah nama. Gimana lah itu? Ya, gimana lah itu? Ya. Ini ya, ini yang terakhir, ini yang disampaikan oleh Reynolds. This is, I grant, ya, a provocative argument in the context of critical scholarship. On a religious level, however, it seems to me a rather insignificant one. Nah, jadi perhatikan dibilang ya. Dikatakan oleh Reynolds ya, dia bilang, saya sih mau mengajukan sebuah argumen provokatif lah ya, katanya begitu ya. Dia mengatakan ya, di dalam hal keagamaan ya, itu bagi saya itu ya tidak terlalu penting lah, itu bilang ya. On a religious level, however, it seems to me a rather insignificant one, katanya. Nggak penting kali lah itu ya. Nah, padahal di dalam tulisan-tulisan tadi itu kita sudah lihat ya bagaimana si Reynolds ini mengatakan bahwa ini salah satu yang dia ungkapkan di dalam tulisannya ini, bahwa nama Muhammad ini ditujukan dengan tujuan penggunaan kata Muhammad ini dengan tujuan penyebaran agama Islam, kira-kira gitulah ya. Terus dia bilang begini ya, the prophet of Islamic tradition was named Muhammad by his grandfather, if not by an angel. And for Muslim, this is his true name ya. Jadi dia mengatakan ya menurut Islam bahwa mereka percaya bahwa Muhammad itu dikasih nama oleh kakeknya lah ya. Kalau enggak ya mungkin juga dikasih oleh seorang malaikat lah ya. Dan para Muslim mereka percaya bahwa nama aslinya itu ya Muhammad. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah katanya. Itu artinya apa sebetulnya? Tahu nggak apa artinya ini? Ini sakit loh mendengar ini sebetulnya ya. Kalau Munim Siri, karena Munim Siri selalu ngaku-ngaku, ini Reynolds ini sahabatnya. Kalau Munim Siri merenungkan apa yang disampaikan oleh Reynolds ini sakit ini loh. Tahu nggak apa? Artinya apa? Reynolds ini mengatakan, ya kalau masalah agama sih ya silakan aja, percayalah, imani saja. Tapi kalau berhubungan dengan penelitian ya nggak bisa. Itu intinya. Itu sebetulnya apa yang disampaikan oleh Reynolds ini. Padahal ya itulah ya, Munim Siri membangga-banggakan Reynolds ini ya. Nah, itu saja dari saya Bapak Ibu. Ya, saya kurang tahu apakah ada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Oh, belum ada ya. Saya berharap Muslim juga ada yang mau bergabung ya. Silakan Muslim, silakan membela nama Muhammad ya. Yang kata para ahli itu bukanlah sebuah nama dan bahkan Muhammad tidak pernah ada. Oke? Itu Pak. Ya, itulah Pak Wiwin ya. Percaya saja ya. Percaya saja. Nah, itu kalau dalam hal keagamaan ya sudah percaya saja. Tapi kalau dalam hal penelitian Muslim ya nggak bisa lagi dipercaya kan gitu ya. Sekarang kamu percaya yang mana? Sekarang kamu pegang yang mana? Itu terserahmu lah, suka-sukamu. Begitu ya.